Oke, kita kembali lagi pada video bagian kedua. Pada bagian kedua ini kita akan membahas tentang model evaluation and selection, yaitu tentang bagaimana kita memilih serta mengevaluasi model yang akan kita gunakan dalam supervised learning, ya, atau dalam klasifikasi. Oke, pertama kita harus melihat dulu, ya, hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita memilih model, ya. Hal-hal yang mempengaruhi keputusan kita untuk mengevaluasi model atau memilih model. Yang pertama adalah kita harus melihat akurasi, ya. Kita harus melihat akurasi dari model yang akan kita gunakan. Classifier yang kita gunakan, apakah dia mampu memprediksi kelas dengan lebih baik dibandingkan model lainnya, ya. Kemudian yang berikutnya adalah kita harus melihat juga speed. Ini adalah terkait dengan efisiensi, ya. Nah, dengan melihat speed, ada dua hal yang bisa kita lihat, yaitu pertama adalah waktu yang dibutuhkan untuk membangun model, yaitu waktu yang dibutuhkan oleh komputer ketika melakukan proses learning atau training time, ya. Tentu diharapkan adalah ya yang secepat mungkin, ya learning-nya tidak usah lama-lama, ya agar lebih efisien. Kemudian yang kedua juga bisa kita lihat waktu saat menggunakan modelnya, yaitu saat kita melakukan testing, ya. Saat kita melakukan testing. Yaitu di sini kita akan melihat kemampuan dari si model tersebut untuk memprediksi, memberikan hasil prediksi itu butuh waktu berapa lama. Oke, gabungan waktu keduanya kita harapkan seefisien mungkin. Ya. Kemudian robustness, ya. Robustness adalah kemampuan dia menangani noise dan missing value. Kita berharap suatu model yang robust, yang berlaku untuk berbagai kondisi data kita. Kemudian scalability, yaitu efisiensi dari model ketika dia menangani sebuah data yang besar yang tersimpan di dalam hard disk, dalam satu database ya, yang tersimpan di dalam hard disk. Kalau suatu database yang tersimpan di hard disk biasanya ukurannya kan besar, ya. Kemudian berikutnya adalah interpretability. Tentu kita akan lebih menyukai model yang paling mudah diinterpretasikan, mudah diambil kesimpulan, mudah untuk diambil insight ada dari hasil klasifikasinya. Selain itu, kita juga bisa menggunakan ada berbagai ukuran lainnya yang menjadi pertimbangan kita. Antara lain goodness of rules, ya, misal seperti ukuran decision tree, kemudian juga ada yang namanya compactness. Ya, compactness itu kita bicara kehomogenan di dalam kelas yang sama ya dari suatu klasifikasi. Nah, hal-hal inilah yang bisa kita jadikan dasar pertimbangan ketika memilih model. Tapi tentu saja suatu model yang baik tidak bisa memenuhi semuanya. Kita harus memilih terkadang. Mungkin kita mengharapkan model dengan akurasi yang tinggi. Kita memilih akurasi yang paling tinggi. Tapi tentu ada speed yang dikorbankan biasanya. Ya. Atau kalau kita ingin memilih model yang paling efisien, yang paling cepat, ya tentu dia akan mengorbankan akurasi. Ya. Demikian juga untuk yang lain. Kita mau menggunakan model yang memiliki scalability, ya tentu di speed juga dikorbankan. Ya, seperti itu. Jadi di sini kita tidak bisa menetapkan syarat untuk semuanya. Jadi di sini kita harus memilih kira-kira kita mau mana yang mau kita lihat, ya, antara accuracy, speed, robustness, scalability, interpretability, ataupun ukuran lainnya. Nah, ketika kita melakukan evaluasi model, maka kita bisa menggunakan beberapa metode. Ya. Metode yang pertama adalah dengan menggunakan metode holdout. Ya. Nah, dengan metode holdout,
Yaitu caranya adalah kita membagi data ke dalam dua bagian, ya. Yaitu ada data yang kita jadikan sebagai training set, ya, atau data training. Ada juga data yang kita jadikan sebagai test set atau data testing. Ya. Nah, di sini pembagiannya biasanya adalah ada yang 80%, 20%, ya. Tentu yang diharapkan adalah training set yang lebih banyak dibandingkan testing set. Tapi kalau misal si training set 20% saja dianggap mewakili dari keseluruhan pengamatan, maka bisa dianggap ya nggak apa-apa, cukup, ya. Tapi idealnya adalah ya training set lah yang lebih banyak, ya. Oke, di sini ada salah satu catatan penting, ya, sebenarnya di video pertama sudah sempat dijelaskan, yaitu bahwa ketika kita ingin membagi data menjadi training set dan testing set, ya, maka kita harus punya asumsi, yaitu antara data training dan data testing memiliki distribusi data yang sama, dengan kata lain pattern data yang sama, pola data yang sama, ya. Kemudian yang kedua adalah, ya, di sini dikatakan important training set, ya, si data training tidak boleh digunakan untuk data testing. Demikian juga sebaliknya, data testing tidak boleh diikutsertakan di dalam data training. Ya, ibaratnya kalau sampai ada data training dan data testing adalah data yang sama, ibaratnya itu seperti wasit yang ikut bertanding, ya. Dia yang memberikan penilaian, tapi dia juga ikut bertanding, ya, sehingga akan menghasilkan kesimpulan yang keliru. Nah, metode ini disebut juga sebagai metode holdout, ya. Nah, si data test disebut juga sebagai holdout set, ya. Holdout set yaitu suatu data contoh dari data original yang labelnya sudah diketahui, tapi kita simpan dulu labelnya untuk diuji, ya, dibandingkan dengan hasil prediksi. Nah, metode ini digunakan jika dataset D berukuran besar, ya. Jadi kita gunakan metode holdout. Kemudian metode yang berikutnya adalah metode n-fold cross validation atau disebut juga k-fold. Jadi bisa n-fold, bisa k-fold, ya. Cross validation. Sesuai namanya, ini adalah suatu validasi silang sebetulnya, ya. Nah, di sini pada n-fold cross validation, data kita akan kita partisi ke dalam n kelompok atau ke dalam k kelompok, ya. Oke, saya menyebutnya k-fold, ya, sehingga saya bagi menjadi k kelompok saja, lebih enak pakai k, ya. Jadi data akan kita bagi ke dalam k kelompok yang memiliki ukuran sama, ya. Kemudian setiap kelompok tersebut akan menjadi setiap satu kelompok, ya, kita mulai dari misal kelompok pertama, ya. Kelompok pertama kita jadikan test set sebagai data tes, ya, data testing, dan sisanya kita jadikan sebagai data training. Kemudian berikutnya diulang lagi, lanjut ke kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua kita jadikan test set sebagai data tes, data testing. Kemudian kelompok pertama dan kelompok yang lainnya menjadi data training. Kemudian lanjut ke yang ketiga. Yang ketiga berarti kelompok yang ketiga menjadi data testing, ya, dan kelompok lainnya menjadi data training. Dan seterusnya sampai semua kelompok mengalami menjadi data testing, ya.
Nah, kemudian nanti akan dilihat hasilnya dari setiap iterasi tersebut, ya. Sehingga di sini kita lihat prosedur tersebut akan berjalan sebanyak kali, sebanyak-banyaknya kelompok, ya. Sehingga akan ada sebanyak K akurasi. Kita hitung akurasi sebanyak K kali. Nah, sehingga akurasi finalnya adalah dengan merata-ratakan akurasi dari K akurasi tersebut. Nah, K-fold cross validasi ini ya terserah kalian bisa menggunakan kalau K-nya sama dengan 10, artinya kalau data kita partisi menjadi 10 kelompok, maka namanya menjadi 10-fold cross validation. Kalau data kita bagi menjadi 5, menjadi 5-fold cross validation. Ya, kalau data kita bagi jadi 5. Ada satu lagi metode yang lebih spesifik, lebih pengembangan dari K-fold, yaitu adalah metode leave one out. Apa itu metode leave one out? Metode leave one out adalah suatu K-fold cross validation khusus di mana untuk K-nya itu adalah sama dengan jumlah data. Jadi kalau kita punya datanya adalah 100, maka berarti kita bagi data menjadi 100 partisi. Ya, tentu di sini kita berarti data testing berisi satu data, ya. Observasi pertama jadi data testing, sisanya training. Observasi kedua jadi data testing, sisanya training, dan seterusnya. Jadi kalau ada 1000 data, ya ada 1000 iterasi. Sehingga untuk leave one out kurang efisien, ya, dia akan mengorbankan waktu, ya. Jika data kita berukuran besar, ya. Sehingga kalau data kita berukuran besar, ya tadi pilihannya adalah paling efisien adalah ya yang hold out yang pertama. Nah, ini leave one out yang tadi sudah saya jelaskan, ya. Nah, di sini ada juga yang namanya metode validation set. Ini sebetulnya hampir mirip dengan hold out, ya, metode hold out. Tapi di sini ada satu himpunan baru, satu bagian data baru. Jadi data kita bagi menjadi 3. Kalau tadi kan hanya 2, hanya ada training dan tes untuk hold out. Sedangkan pada metode validation ada 3. Data kita bagi 3 menjadi ada data training, ada data validation, dan ada data testing. Nah, yang membedakan di sini adalah si data validation. Data validation digunakan untuk mengestimasi parameter pada algoritma learning-nya. Ya, jadi untuk menentukan parameter. Jadi nilai-nilai yang memberikan akurasi terbaik pada data validasi nanti akan digunakan sebagai final parameter untuk value. Jadi sebetulnya kita prosesnya sama, learning dulu, kita learning menggunakan data training, kemudian hasilnya akan divalidasi menggunakan validasi set, kemudian setelah ketemu mana yang terbaik, si validasi set itu kita dapat parameter final ini kemudian kita gunakan ke dalam model, kemudian diuji coba lagi ke data tes. Intinya seperti itu, ya. Nah, tadi adalah metode-metode untuk melakukan evaluasi model. Ya, nah sekarang kita akan membahas ukuran-ukuran dalam menentukan dalam mengevaluasi model. Ya, measure-nya itu ukurannya apa saja yang kita gunakan. Yang pertama tentu adalah akurasi. Ya, akurasi itu adalah yang paling umum. Ya.
akurasi itu adalah ketepatan prediksi, ya. Sehingga dari akurasi kita bisa hitung error, yaitu error sama dengan 1 dikurangi akurasi. Akurasi mungkin tidak cocok untuk beberapa penggunaan, ya. Oke. Kenapa akurasi tidak cocok untuk penggunaan, ya? Ya karena di dalam beberapa hal, ya, akurasi itu dia hanya melihat ketepatan prediksi secara umum, tapi dia tidak melihat ketepatan prediksi pada label yang kita inginkan. Jadi pada suatu aplikasi, pada suatu penggunaan klasifikasi, terkadang kita hanya ingin melihat akurasi yang tinggi pada salah satu kelas saja. Kita ingin melihat lebih tertarik pada kelas yang positif saja, misal. Ya. Sehingga ketika kita lihat akurasinya tinggi, kita belum menjamin bahwa akurasi tinggi itu disebabkan oleh karena positiflah yang akurasinya paling tinggi. Jangan-jangan justru yang menyebabkan dia akurasi tinggi adalah karena ketepatan prediksi di kelas yang negatif, bukan di kelas yang positif. Ya. Sehingga di sini ya mungkin tidak cocok kalau kita ingin melihat ketepatan prediksi hanya pada satu kelas saja. Ya. Jadi kalau kita ingin melihat ketepatan prediksi secara umum, akurasi ini cocok. Ya. Oke, seperti contoh di sini in classification involving skewed or highly imbalanced data. Jadi ini juga nih, di sini klasifikasi yang datanya imbalance juga akan nggak terlihat, ya. Pada data yang imbalance, imbalance itu berarti ada kelas yang minoritas, ada kelas yang minoritas, ya. Katakanlah positif dan negatifnya itu adalah timpang, ya. Maka di sini akurasi akan tidak akurat, ya. Contoh, eh, kalau kelas positifnya kira-kira ada 90, kelas negatifnya hanya ada 10, ya. Kemudian akurasinya adalah 90%, ya. Ternyata dia kenapa akurasinya 90%? Karena hasil prediksinya adalah overfitting. Semua prediksi diprediksi positif semua. Jadi dari 100 itu diprediksi positif semua. Jadi kan pasti otomatis 90 benar kan? Karena 90 adalah kelas mayoritas. Positif adalah kelas mayoritas, ada sebanyak 90. Sehingga akurasinya akan 90%. Terlihat seolah-olah tinggi. Padahal itu overfitting sebetulnya. Ya. Oke, seperti itu contohnya. Nah, sekarang apa yang disebut dengan kelas positif, kelas negatif? Dari tadi saya bicara kelas positif, kelas negatif. Nah, kelas yang disebut kelas positif itu adalah kelas yang menjadi interest kita, ya. Jadi kalau dalam klasifikasi kita bagi si kategori tersebut, apa yang menjadi perhatian kita itu jadikan kelas positif. Sedangkan sisanya kita jadikan negatif. Jadi kalau misal ada lebih dari 2 kategori, ya pokoknya kita jadikan tetap positif negatif. Positif adalah yang menjadi perhatian kita, negatif adalah kelas lainnya. Ya, seperti itu. Nah, karena itu, untuk mengatasi kekurangan atau kelemahan akurasi, maka kita butuh ukuran lain. Yaitu ukuran lain yang bisa kita peroleh adalah precision dan recall. Ya. Nah, untuk menghitung precision dan recall ini, maka kita harus paham dulu tentang confusion matrix. Ya, confusion matrix itu adalah suatu matriks yang berisi tentang data hasil prediksi dengan data perbandingan dengan data originalnya, ya. Sehingga pasti di sini akan tercipta suatu matriks berukuran 2x2, ya, yaitu jika dia aktualnya positif tapi diprediksi positif, kemudian ada aktualnya positif tapi diprediksi negatif,
Kemudian ada aktualnya negatif tapi diprediksi positif, dan ada aktual negatif diprediksi negatif. Nah, jika dia aktual positif, kemudian dia diprediksi juga positif, berarti dia kan true, ya. Sehingga disebut sebagai true positif. Kemudian jika dia aktualnya positif, tapi kemudian hasil prediksinya negatif, berarti kan dia false kan? Sehingga dia disebut sebagai false negatif. Jika dia aktualnya adalah negatif, tapi diprediksi sebagai positif, kan dia false juga, tapi dia false-nya adalah false positif. Sedangkan jika dia aktual negatif, diprediksi negatif, ya dia true negatif. Sehingga precision bisa kita hitung sebagai berikut. Precision adalah rasio antara banyaknya true positif ya dibagi true positif ditambah false positif, atau dengan kata lain banyaknya true positif ya banyaknya true positif dibagi hasil prediksi yang positif ya. Sedangkan recall itu adalah true positif ya. True positif yaitu rasio true positif terhadap true positif ditambah false negatif, atau dia adalah true positif rasio true positif terhadap jumlah aktual yang positif ya. Oke, jadi antara prediksi dan recall dua-duanya adalah rasio dari true positif. Bedanya adalah kalau precision itu adalah rasionya terhadap hasil prediksinya yang positif, sedangkan kalau recall adalah terhadap aktualnya yang positif ya. Contoh, nah ini kita lihat contoh. Kita lihat di sini data ada aktual positif itu ada 100, aktual negatif ada 1000. Aktual positif yang dikategorikan sebagai positif itu ada 1 cuma, tapi yang diprediksi sebagai negatif ada 99. Sedangkan yang aktual negatif itu ada 0 yang diprediksi positif dan semuanya menjadi negatif. Nah, sekarang coba kita hitung. Untuk akurasinya. Akurasinya adalah sebesar berapa? Yang tepat itu berarti kalau akurasi berarti kita 1001 dibagi 1100 ya, lumayan tinggi akurasinya. Tapi kalau kita lihat dari sisi label yang positif, yang benar itu hanya 1% ya, yaitu dari recall-nya hanya 1%. Sedangkan kalau presisi 100% ya. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini kadang hanya satu ukuran itu tidak cukup ya, karena bisa menyebabkan kekeliruan. Ya. Dan sebagai catatan di sini, presisi dan recall hanya ukuran terhadap kelas positif. Ya, kelas negatif diabaikan. Ya, kita tidak menghitung. Nah, terkadang ya melihat antara presisi dan recall, kita kesulitan. Ini presisi 100%, recall 1%. Kira-kira bagus apa jelek ya ini? Gitu kan? Bisa nggak sih kita pakai ukuran tunggal saja antara presisi dan recall ini, biar kita nggak bingung bacanya? Ya bisa. Kita gunakan ukuran yang namanya ukuran F1. Ya, F1 score. Nah, F1 score ini adalah menggabungkan antara presisi dan recall menjadi satu ukuran tunggal, di mana F1 dihitung dengan 2 kali presisi dikali recall dibagi presisi ditambah recall. F1 score ini merupakan rataan harmonik sebetulnya, yaitu rataan harmonik dari presisi dan recall.
Sehingga jika F1 value-nya adalah berukuran besar, maka pasti P dan R juga berukuran besar. Ya, seperti itu. Kemudian, ada lagi ukuran yang namanya sensitivity dan specificity. Di dalam statistik masih ada dua ukuran lain, yaitu sensitivity. Nah, sebetulnya sensitivity itu adalah disebut juga sebagai true positive rate. Sedangkan specificity disebut sebagai true negative rate. True positive rate adalah di sini. Oke, true positive rate adalah ini, ya. True positive rate adalah true positif dibagi true positif tambah false negatif. Ya, true positif ditambah false negatif. Ya, kita lihat di sini true positif ya terhadap false negatif. Ya, sedangkan specificity atau true negative rate adalah true negatif dibagi true negatif ditambah false positif. Kemudian ada juga yang namanya Receiving Operating Characteristic Curve atau ROC curve, kurva ROC ya. Kurva ROC. Kurva ROC adalah satu plot ya, yaitu plot antara TPR terhadap FPR. False positive rate. Apa itu false positive rate? False positive rate sebetulnya adalah sama dengan 1 minus specificity tadi ya. 1 minus true negative rate ya. Nah, false positive rate ya menjadi sumbu X-nya dan terus positive rate menjadi sumbu Y-nya. Gambarnya adalah kira-kira seperti ini ya. ROC digunakan untuk melihat perbandingan antar model klasifikasi secara visual ya. Oke, di sini adalah plot antara true positive rate dan false positive rate ya. Dilihat trade-off-nya antara kedua ukuran tersebut. Kemudian di sini ya, kurva ROC tersebut dia akan semakin baik kalau dia semakin ke atas ya, better ya. Nah, lihat, perhatikan di sini ada garis diagonal merah. Ini adalah garis diagonal yang menunjukkan bahwa area di bawah kurva berarti luasnya 0,5 ya. Nah, semakin ke atas, nanti kalau ada ROC curve, dia semakin di atas garis merah ini, maka dia berarti semakin baik. Tapi semakin ke bawah, artinya dia akan semakin jelek, artinya. Ya. Nah, perfect classification adalah kalau dia di sini mendekati 1. Jadi dia nanti bentuknya akan persegi, ya kalau dia sempurna. Ya. Bentuknya sempurna. Tapi ingat, ini adalah untuk kelas positif ya. Kita ini adalah untuk kelas positif ROC curve ini. Nah, bagaimanakah cara menggambar ROC curve? Di sini caranya ya seperti ini ya. Kita adalah hitung TPR dan FPR ya. TPR dan FPR untuk setiap iterasi kita lihat di sini seperti ini ya. Jadi
Ketika FPR-nya 0, dia TPR-nya 0. FPR-nya 0 masih 0,25. TPR-nya 0,5 juga FPR-nya masih di 0. TPR-nya TPR-nya 0,5, nah dia sudah di 0,17. Maka di sini 0,17 masih sudah 0,5. Sampai sini 0,5. Terus ketika dia di 0,33 dia sudah 0,5 masih, tapi di 0,33 berikutnya dia naik ke 0,75, naik ke sini. Kemudian kita lihat dia bergerak lagi ke sini sampai di 0,67. Di 0,67 dia naik menjadi 1. Lihat di sini, ya. Maka ini adalah ROC curve, ya. Kita lihat. Nah, kita lihat di sini sumbu vertikal itu adalah true positive rate. Sedangkan sumbu horizontal itu adalah false positive rate. Kemudian pada plot juga terlihat adanya garis diagonal yang menunjukkan luas wilayah di bawah kurva sebesar 0,5. Nah, suatu model yang akurat, sempurna, ya pada kelas positif itu adalah jika dia 1,0, 1,01 ya luas area kurvanya. Ya, yaitu dia kan bentuknya ya persegi panjang seperti ini, ya. Nah, di sini adalah contoh kurva ROC. Di sini katakanlah ini adalah contoh ada 2 kurva ROC, ya. Yaitu kurva C1 dan kurva C2. Nah, kurva C1 dan C2 ini adalah kurva dari hasil klasifikasi pada data yang sama. Tapi dia katakanlah menggunakan 2 classifier yang berbeda. 2 metode klasifikasi yang berbeda, katakanlah. Katakanlah mungkin bisa jadi dua-duanya decision tree, tapi yang satu pakai parameter yang berbeda dua-duanya. Sehingga kita mau pilih kira-kira decision tree yang paling bagus yang mana gitu kan. Atau mungkin bisa jadi satu ya decision tree, yang satu naive bias, bisa juga ya. Sehingga di sini kita buat perbandingan, kira-kira manakah yang lebih baik ya di sini. Nah, kalau kita bicara mana yang lebih baik, ya kita lihat dulu. Kalau kita bicara sedang menaruh perhatian pada kelas positif, maka kita harus melihat area di bawah kurva C1 dan C2 tersebut. Ya. Oke, jadi ukurannya adalah kita menggunakan area under curve, disebut juga sebagai AUC. Ya. Bagaimanakah perbandingannya ya untuk menentukan mana yang lebih baik C1 atau C2? Oke, jika AUC suatu kurva lebih besar daripada kurva lainnya, di sini dikatakan jika AUC untuk CI itu adalah lebih besar dibandingkan CJ, maka dikatakan CI lebih baik daripada CJ. Jika classifier sempurna, maka AUC-nya akan bernilai 1. Jika AUC-nya mendekati 0,5, maka dia akan bersifat random guess saja ya klasifikasinya ya. Dengan kata lain jelek. Jadi ingat jelek di sini artinya bukan berarti jelek di sini justru ada di 0,5. Tadi bukannya kalau makin ke bawah juga makin jelek. Sebetulnya ya kalau makin ke bawah di kelas positif dia memang jelek. Tapi kalau dia semakin ke bawah, kalau misal kurva kita C1-nya justru di bawah, justru kemungkinan adalah oke, di kelas positif dia jelek, tapi justru dia mungkin bagusnya justru dia bagus di kelas negatif. Jadi tinggal dibalik saja yang mana yang positif, mana yang negatif sebetulnya. Ya, kalau kalian menemukan kurvanya adalah sini jauh ke bawah dari diagonal. Nah, itu berarti kalian tinggal balik saja mana kelas positif, mana kelas negatif. Ya. Ya, dia artinya memang jelek, tapi jelek untuk di kelas positif, tapi di kelas negatif dia bagus kalau justru ya kalau dia kurvanya ada di bawah. Ya. Nah, kalau dia berada di tengah, ya dia jelek berarti mau di kelas positif ataupun di kelas negatif dia jelek. Ya. Seperti itu. Dan terakhir sebagai penutup,
Itu ada dalam klasifikasi, dalam menentukan model terbaik, ada suatu istilah yang namanya no free lunch, ya. Tidak ada makan siang yang gratis. Artinya apa? Artinya adalah there is no single classifier that works best on all given problems. Jadi sebetulnya dalam klasifikasi itu tidak ada satu metode pun yang bisa dikatakan terbaik untuk setiap masalah, untuk seluruh masalah. Kalian tidak bisa mengatakan, oh Naif Bayes terbaik, oh Desi Entry terbaik. Nggak bisa. Karena dalam classifier itu biasanya adalah hanya cocok untuk data tertentu, situasi tertentu. Jadi kalian tidak bisa melakukan generalisasi di dalam supervised learning ini, ya, dalam klasifikasi. Ya. Ingat dengan no free lunch teorem ini. Oke, itulah materi kita untuk pertemuan ketiga kali ini. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.